Kami tidak ingin setiap rupiah yang dikumpulkan dari keringat rakyat melalui pajak kemudian digunakan secara tidak tepat untuk sesuatu yang belum sangat dibutuhkan. Sementara ada kebutuhan rakyat yang lebih mendesak. Yang rakyat maksud sesuatu yang belum sangat dibutuhkan adalah proyek infrastruktur yang sangat ambisius. Apa yang kita inginkan yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita tidak berani atau menunggu pertumbuhan ekonomi di provinsi itu terlebih dahulu atau menunggu pertumbuhan ekonomi yang ada di kabupaten itu dulu ya ini kayak apa, ayam sama telur. Sehingga kita harus berani memutuskan, ya ini langsung bangun airportnya, ya ini harus bangun jalannya, emang harus seperti itu, mendahului dulu. Karena rumusnya itu jelas, kalau ada infrastruktur itu baik, pertumbuhan ekonomi pasti akan tumbuh. Itu udah teori ekonomi, itu tidak harus. Kalau kita menunggu ekonominya tumbuh dulu baru infrastruktur diberikan, ya itu sampai kapanpun kita juga hanya menunggu, tidak menyerang. Kalau ini kita akan menyerang, tetapi dengan sebuah perencanaan yang baik, dengan sebuah agenda besar, dengan ukuran-ukuran yang sudah kita kalkulasi, kita hitung sehingga menjadi tembakannya itu tepat dan fokus. Presiden pertama kali kesini ya Pak ya? Ya. Bagaimana perasaan Bapak dengan kunjungan Presiden? Senang. Daerah kami dikunjungi oleh Presiden yang orang nomor 1. Kami tidak menyangka kedatangan Presiden di desa kami. Bagaimana tanggapan Bapak dengan pembangunan jalan ini Pak? Ya, dengan adanya pembangunan ini kami merasa bangga, berarti pemerintahan Jokowi peduli dengan desa yang tertinggal. Aku senang karena nampaknya kerjanya. Sudah saya hayati, sudah saya nikmati jalan tol. Sudah saya nikmati. Gimana Bu perasaannya? Rasa bangga, rasa senang. Walaupun ya kami ini desa disebut desa tertinggal, tapi kan Kecamatan Ramu bisa dikunjungi Presiden. Katanya kalau desa ini dipilih kan bangunannya bagus, punya cepat, pokoknya bangunannya cepat selesai, dananya semuanya ini dana desa yang dibangunkan ini. Lubang makan waktu yang sangat lama. Semenjak tol ini bisa dilewatin, semua keluhan-keluhan itu bisa hilang semua. Ya seneng, banyak kemajuannya. Soalnya semenjak ada tol ini kan kayak dagang-dagang di sini, jadi punya penghasilan. Kalau dulu kan cuma di ladang-ladang. Karena adanya tol ini kan bisa membantu masyarakat Pak, yang dari ibu rumah tangga jadi pekerja biar nggak jadi pengangguran, punya pemasukan. Habis itu kalau rata-rata per tahun, di era sekarang jalan tol yang dibangun itu 300 km. Sementara sebelum 2014 itu 20 km, itu baru jalan tol. Jadi saya nggak mau mengungkapkan di sini karena ntar Pak Bas yang akan menyampaikan itu. Dan saya berbicara, ini tol aja segini, habis itu ada jalan baru, ada perbatasan, ada bendungan, ada lintas batas negara. Dan saya mau bilang bahwa ini kemungkinan besar adalah the biggest infrastructure project development in Indonesian history dalam periode 5 tahun. Saya ini terbiasa kerja fokus ya. Saya nggak mau kerja semuanya dikerjain kemudian hasilnya nggak jelas. Lebih bagus fokus tapi hasilnya bisa terukur, ada angka-angkanya yang saya inginkan itu. Jadi kenapa infrastruktur? Karena ini menjadi sebuah fondasi bagi negara kita untuk berkompetisi dengan negara-negara lain. Tadi sudah disampaikan oleh beliau mengenai indeks competitiveness kita, indeks daya saing kita terhadap negara-negara lain, dan kita masih pada posisi di tengah. Kita ingin berada pada posisi di depan. Dan infrastruktur itu bukan urusan masalah membuat jalan tol, membuat airport, membuat pelabuhan, atau membuat pembangkit listrik, enggak. Infrastruktur itu yang pertama, cipta lapangan kerja.
menciptakan lapangan kerja, infrastruktur. Yang kedua, menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Bukan uang beredar, PDB ekonomi kita hanya di Jakarta, hanya di Jawa, enggak. Kita ingin ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Kemudian yang ketiga, ada perbaikan jaringan logistik kita. Karena ini negara ini 17.000 pulau. Bapak Ibu bisa bayangkan, 17.000 pulau yang memerlukan semuanya infrastruktur, sehingga jaringan logistik kita akan menjadi lebih baik. Kemudian ini juga memberikan fasilitas pada produksi, memfasilitasi produksi, sehingga infrastruktur yang sudah kita kerjakan harus disambungkan dengan sentra-sentra produksi. Baik itu produksi pertanian, produksi nelayan, produksi sentra-sentra industri kecil, kawasan industri, harus terhubung ke sana semuanya. Kemudian yang keempat ini juga pelayanan publik. Karena apapun, ada sekolah, tidak ada jalan menuju ke sekolah, bagaimana? Ada puskesmas atau rumah sakit, tapi nggak ada jalan ke sana, bagaimana? Orang akan datang ke sebuah puskesmas. Ini pelayanan publik. Saya berikan contoh yang paling nyata. Misalnya dari Wamena ke Nduga. Yang sebelumnya harus jalan kaki, butuh waktu 4 hari 4 malam. Dengan jalan yang sudah dibangun oleh Kementerian PU, dari Wamena ke Nduga sekarang hanya kira-kira 5-6 jam sudah sampai. Sehingga kalau ada yang sakit di Nduga untuk dibawa ke rumah sakit di Wamena, tidak harus kita membopong selama 4 hari 4 malam. Bisa dibawa dengan mobil, dengan sepeda motor ke rumah sakit itu hanya dalam 4, 5, atau 6 jam. Ini pelayanan publik. Kemudian yang paling penting bahwa kita membangun infrastruktur ini juga membangun peradaban. Orang sering lupa, kita ingin membangun peradaban. Budaya antri, budaya disiplin, dan itu terlihat misalnya kita membangun MRT. Kelihatan di situ, orang mulai ada budaya antri, budaya disiplin untuk masuk secara berurutan. Nanti LRT jadi juga seperti itu. Ini membangun sebuah peradaban. Atau kalau kita bangun nanti airport di pulau-pulau yang belum ada airportnya juga sama. Ini membangun peradaban. Dan yang terakhir, infrastruktur itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya di Jakarta yang dibangun, tidak hanya di Pulau Jawa yang dibangun, tetapi juga seluruh provinsi yang ada di negara ini harus kita sentuh dengan kehadiran infrastruktur yang kita bangun. Artinya ini infrastruktur artinya banyak sekali. Dan dengan itulah kita nanti memiliki fondasi yang kuat untuk berkompetisi dengan negara lain lewat tadi ukuran-ukuran indeks daya saing, indeks competitiveness yang itu akan terlihat kita di urutan berapa, angkanya berapa.